Halo sob, kembali lagi bersama dengan gue Gilbert. Kali ini gue akan membawakan topik tentang apa itu ice breaking. Ice breaking itu adalah memecahkan es, atau orang bilang memecahkan kekakuan, memecahkan kebekuan gitu ya. Atau bisa dibilang juga istilah kerennya adalah enrollment. Ya, apa tujuan dari ice breaking ini? Tujuannya adalah supaya kita dengan peserta atau peserta dengan peserta memberikan suasana yang saling cair antara kita, gitu ya. Dan mereka bisa saling interaksi, mereka bisa saling ngerti, mereka bisa saling kenal satu sama lain, dan terjadi sesuatu suasana yang lebih santai, lebih harmonis, lebih akrab di antara mereka semua. Itu tujuannya. Ice breaking itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahap. Ya, tahap yang pertama adalah tahap perkenalan. Bagaimana caranya perkenalan itu? Kalau ke sekolah kita dengan cara menyapa peserta, ya. Datang ke sekolah, kita sapa dulu mereka. Contohnya kayak begini. Selamat pagi semuanya, apa kabar adik-adik? Baik, wah luar biasa. Tapi kayaknya kurang semangat ya, saya minta suaranya lebih semangat lagi, dan semangatnya, energinya dikeluarin ya. Oke adik-adik, sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, wah seru, tepuk tangan dong buat saya. Senang sekali berada di sekolah sini, sekolah SMA. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang bapak, dan tiga-tiga aku sayang semua. Oke, sama apa nih? Panjang banget namanya. Oke, adik-adik semua, sebelum saya perkenalkan diri kalian semua, saya akan perkenalkan diri saya dahulu ya. Nama saya adalah Kak Gilbert. Boleh minta tepuk tangan buat saya? Boleh? 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 Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak apa-apa. Saya di sini tidak sendiri karena ada teman-teman saya yang bantu saya. Di situ ada teman saya, boleh kasih tepuk tangan buat dia. Teman saya ada Udin. Teman saya itu namanya Ucup Tancep. Ya, ini semua dari Yayasan Kolam Kaling Indonesia. Dan senang berada di sini. Kita akan menyampaikan materi tentang love, sex, and dating. Keren. Oke. Ya adik-adik, saya lihat di sini kalian semangat semua, luar biasa. Terutama dulu buat cewek-cewek yang ada di sini, cantik-cantik semua adik-adiknya. Wah. Dan saya lihat juga cowok-cowoknya di sini cantik-cantik. Wah. Maksud saya ganteng-ganteng. Ya, dan saya lihat juga ada guru-guru yang perempuan di situ cantik-cantik semua. Tepuk tangan buat guru-guru kalian. Jangan lupa ya. Bagus. Oke, yang guru-guru cowoknya juga ganteng-ganteng sih. Tepuk tangan buat kalian semua. Wah, luar biasa. Oke, dari semua, hari ini materi yang kita sampaikan kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi kalian tolong simak dan kalian tetap semangat, juga kalian aktif di sini ya. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang kasih pendapat dan sebagainya, boleh nanti ya. Jadi kita bikin suasananya lebih meriah, tidak kaku ya. Kita interaktif di sini. Yang harus diperhatikan juga pada saat kita menyapa peserta adalah kita dalam kondisi yang fit. Dan energi yang kita keluarkan adalah energi yang besar gitu. Semangatnya juga mesti besar. Jadi itu membawa pengaruh buat peserta yang hadir, juga audiens yang hadir. Mereka jadi ikutan semangat, mereka ikutan energinya kuat gitu. Dan juga mereka jadi asik gitu. Karena kita juga asik ya. Itu yang harus kita keluarkan, itu yang harus kita transfer buat mereka. Semangat gitu. Tahap berikutnya dari ice breaking itu adalah games atau permainan. Games itu sendiri terdiri dari berbagai macam permainan ya. Ada macam-macam, ada yang bentuknya teka-teki. Kalau jago teka-teki, kalian bisa mainkan ini ya. Atau bisa juga dengan humor-humor segar. Cuma hati-hati pada saat kita membawakan humor-humor itu, kita harus punya sense humor yang bagus ya. Kalau enggak, kita akan basi di situ ya. Hanya orang-orang yang memang punya sense humor. Kalau kalian nggak punya sense humor itu, kalian mesti belajar, lihat gitu, pelajari sehingga bisa kalian kuasai, kalian jiwai, dan itu akan membawa dampak yang bagus ya. Ada juga yel-yel. Nah, yel-yel bisa kita lakukan ya. Contohnya kalau narkoba sering banget tuh yang narkoba, no, prestasi, yes ya. Tapi itu udah biasa, karena boleh membawakan hal yang lain lagi, modifikasi dibuat bikin keren, bikin seru lagi sehingga suasananya jadi lebih asik. Nah, ada juga kita bisa membawakan dance. Nah, ini juga keren.
setel lagunya, kita kasih contoh dulu gerakannya, mereka juga ikutan gerakan kita. Kalau udah bisa baru kita bawain dance-nya. Wah, kayak gitu ya. Lalu berikutnya kalian bisa menggunakan juga pantun-pantun. Nah, ada beberapa tempat yang menggunakan pantun-pantun. Kalau kalian bisa membawakannya juga asik gitu. Contohnya, beli pipa sambil makan buah, sampai jumpa. Wah. Pastikan kalian memang bisa bawain pantun asik. Atau mungkin stand up comedy juga oke. Kalau kalian bisa membawakan itu dengan baik. Ya, pastikan itu games-gamesnya. Dan ada games-games yang bentuknya dalam permainan, menggunakan alat, bentuknya bisa kertas, menggunakan spidol, menggunakan bahan-bahan dari plastik dan sebagainya. Itu boleh, tapi disesuaikan sama ruangan, kondisi tempat, dan juga keperluan yang ada di sana. Ya, kita bisa mainkan permainan itu. Yang perlu diperhatikan dalam kalian membawakan games-games ini adalah mulailah dengan games-games yang mulai dari sederhana sampai menengah sampai games-games yang lebih rumit. Nah, ada tahap-tahapnya seperti itu. Buat seperti itu jadi akan lebih menarik dan mereka akan lebih antusias memainkan games-games itu. Juga hati-hati pada saat kalian menggunakan teknik mencela siswa gitu. Harus hati-hati ya, kalau kalian nggak menguasai diri sendiri atau ekspresi kalian nggak tepat, takutnya orang tersinggung gitu. Jadi kalian hati-hati dalam mainkan ini ya. Perhatikan benar-benar siapa audiens yang ada dan kapan waktu yang tepat untuk kalian memainkan permainan ini. Demikianlah tips-tips tentang ice breaking saya pada hari ini. Saksikan untuk tips-tips saya berikutnya. Jangan lupa kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan dan kasih like dan komen-komen yang menarik. Semoga tips-tips ini berguna buat kalian semua.